Tadi kan dikatakan bahwa film ini juga ada investigasinya juga di dalamnya begitu. Nah, investigasi apa sih yang kemudian dilakukan setelah melihat video viral? Apakah langsung mencari tahu ke pihak keluarga? Mencari tahu ke pihak keluarga kan seperti kita ada peran di film ini yang sebagai YouTuber ya. Namanya Dani. Itu kan namanya film harus ada dramatisasi yang tadi saya bilang. Kita cross check sama keluarga dan kita cross check juga dengan media-media yang tahun 2016. Dan emang di sana menyatakan bahwa masih ada 3 DPO. Gitu. Oke. Pada saat sudah tayang, tentunya ada pro kontra yang tercipta. Mungkin Mas Diraj juga sudah tahu ada mungkin netizen yang mengatakan ini filmnya eksploitasi kemudian seperti itu. Tapi pada akhirnya membuka kasus lama yang kini mengungkap satu orang DPO yang sedang dicari, kemudian ditangkap. Anda melihatnya seperti apa? Saya melihatnya positif. Pertama kita membuat film ini kan mengenai 3 poin yang tadi saya sebut. Ya. Ternyata film tayang di hari ketiga, hari keempat karena dorongan netizen, polisi juga bersamaan membuka kasus ini. Dan saya melihatnya positif untuk keluarga almarhumah kan. Keluarga almarhumah at least mendapat penjelasan keadilan gitu. Karena selama 8 tahun ini keluarga sendiri yang bilang bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Oke, sepanjang pembuatan proses film ini, Mas Diraj, adakah mungkin intimidasi yang dialami oleh tim kru pembuatan film? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Saya hanya mendengar, kebetulan saya pas itu nggak di Cirebon, bahwa ada yang mendatangi lokasi syuting, tapi itu hanya beberapa jam saja, dan akhirnya udah solve gitu. Oke, tapi katanya ada yang mendatangi rumah keluarga Vina itu sempat tahu bahwa untuk menyetop begitu pembuatan film ini. Ada oknum yang disebut sebagai anggota kepolisian. Pertama sebelum ke lokasi syuting ke rumah keluarga Vina dulu. Jadi kita bilang dari tim saya bilang bahwa boleh ke lokasi syuting, silakan nonton di lokasi syuting. Pembahasan mengenai oknum itu dengan keluarga Vina saya kurang tahu. Oke. Mas Diraj, ini mungkinkah setelah diputuskan untuk melakukan investigasi dalam film ini, apa kemudian yang dilakukan? Apakah juga turut melibatkan pihak keluarga? Bagaimana kemudian pihak keluarga mau ikut terlibat dalam pembuatan film ini? Keluarga terlibat dari nol, dari semuanya. Dari kita sebelum syuting pun kita ziarah ke makam almarhumah. Sebelum tayang pun di bioskop untuk publik kita kasih lihat keluarga. Semuanya, pokoknya kita pasti mendukung keluarga gitu. Karena ini kita mengangkat anak kan, almarhumah kan, anak dari ibu bapak gitu. Oke. Kalau misalnya pada saat pembuatan film, kalau kita lihat ya, kayak tadi ada proses investigasinya juga. Nah, untuk Peggy yang dikatakan sebagai pelaku utama otak dari kasus ini, begitu adalah seorang kuli bangunan kenyataannya. Apakah kemudian sempat sebelumnya mengecek background pelaku seperti apa? Enggak, sama sekali tidak. Artinya ini pengembangan saja dari cerita? Tadi yang saya bilang bahwa narasumber saya adalah keluarga, mengenai yang ditangkap apa itu udah arena hukum, bukan arena saya. Dan pada saat itu kita tidak tahu background yang belum ditangkap ini, kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Keluarga pun juga nggak tahu. Gitu. Kalau respon dari keluarga sendiri, Mas Diraj, sehingga tujuannya ini kan baik ya untuk kemudian mengungkap sangat kasus baik, ini ya. gitu. Apa kemudian respon dari pihak keluarga setelah diajak begitu untuk terlibat dalam pembuatan film ini? Responnya sangat positif. Pertama emang mereka kebingungan gitu, tapi kita sangat dekat sama keluarga, kita kasih yang terbaik untuk keluarga gitu. Pokoknya apa kritikan dari keluarga kita selalu dengar, dan apa yang keluarga mau koreksi apa kita selalu koreksi apapun. Artinya selalu ada komunikasi dengan pihak keluarga. Selalu ada komunikasi pada saat praproduksi ya. Oke, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan netizen nih. Royalti sebenarnya dibagikan tidak kepada keluarga dari Vida ini? Oke, itu jelas ya. Karena dari awal juga udah. Dan ini kan film masih lagi tayang, kita melihat sampai kemana nanti, pasti kita kasih bonus untuk keluarga. Oke, sampai 5,5 juta viewers ya sejauh ini ya Mas? Iya, sampai kemarin sampai 2 hari yang lalu 5,5. Walaupun memang belum nggak bisa dijabarkan begitu angkanya Mas. Ya itu nggak bisa dijabarkan. Gini, kalau kita mau kasih bonus kan nggak harus semua kita open kan. Dan yang pasti saya sebagai pimpinan bahwa saya membuat keluarga senang gitu. Dan saya juga ada beban, saya mau bikin ibu dan bapak almarhumah juga senang gitu kan. Oke, Mas Diraj, kalau melihat film ini hingga saat ini ya sudah 5,5 juta dan mungkin masih akan bertambah ya. Ini sudah melampaui apa yang kemudian diharapkan oleh tim produksi? Ya, ini sudah melampaui.
Sudah melampaui. Apa kemudian harapannya mungkin ke depannya? Kita lihat aja gimana film ini sampai berapa gitu. Nanti pasti saya akan undang keluarga juga lagi gitu. Kita akan bicara lagi sama keluarga gitu. Oke, bisa dikatakan setelah film ini keluar rilis, kemudian viral lagi kasus ini kembali diangkat begitu. Banyak yang bilang banyak sekali plot twist yang kemudian ini muncul begitu. Mungkinkah akan membuat sequel berikutnya, Mas Diraj? Belum kepikiran ya, belum kepikiran untuk sequel dan lain-lain gitu. Ini kan juga karena mulainya kasus ini dibuka. Jadi plot twist tadi itu kan kena dorongan netizen ya. Pada saat 3 harian tayang juga nggak ada plot twist kayak begini gitu. Oke, Mas Diraj, ini kita penasaran kan kalau tadi mendengar cerita awal mulanya begitu mendengarkan ada rekaman-rekaman yang dikatakan kesurupan begitu ya, kesurupan arwah Vina ini yang akhirnya membuat ide. Nah, siapa yang membawakan ide itu? Kita ingin tahu. Ya, saya kan ada tim, ada saya sendiri juga. Kita juga sering menggali ya apa yang menarik untuk diangkat gitu, yang menarik tapi mempunyai pesan juga untuk diangkat ke penonton gitu. Jadi kalau penonton keluar bioskop, oh pesannya seperti ini gitu. Oke. Tapi sejauh sampai 5,5 juta penonton yang menonton film ini, Mas, Anda melihat pesan yang ingin disampaikan dari film ini sudah tercapai kah? Bully awareness tercapai, jelas tercapai. Sebuah film pasti ada pro dan kontra, ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi saya melihat so far banyak yang pro gitu, apalagi dengan pertama emang mereka menyebut ini ada adegan eksploitasi gitu. Tapi itu juga saya tanyakan ke keluarga, itu yang sebenarnya terjadi dengan almarhumah. Dan kita kan mempunyai lembaga sensor film, lembaga sensor film juga mengerti perihal ini, makanya dikasih rate 17 tahun ke atas gitu. Oke, Mas Diraj, ini juga mungkin jadi pertanyaan. Salah satu fungsi film adalah hiburan ya. Nah, kalau dikatakan salah satu fungsi film selain hiburan adalah provokatif, bersifat provokatif, ini Anda menganggapnya seperti apa? Enggak, sama sekali nggak provokatif. Provokatif dari mana? Dari film ini nggak ada provokatifnya, karena film ini saya bilang narasumber dari keluarga. Di ending film ini kita juga menyebut bahwa berdasarkan video kesurupan dari teman almarhumah gitu. Jadi tidak provokatif lah. Harus bisa dibedakan, ini film dan fakta-fakta yang lain harus bisa dibedakan. Tapi pada akhirnya harapan tentang awareness yang diinginkan dari film-film ini sudah tersiratkan? Iya, menurut saya penonton tahu gitu, penonton merasa sedih, penonton merasa bully itu tidak baik. Itu saya banyak dapat dengaran dari orang-orang. Oke, Mas, dalam pembuatan film ini, apakah tim semua termasuk Mas Diraj selaku produser ini juga turut membaca BAP yang ada dalam persidangan kasus Vina? Enggak, kita tidak membaca BAP. Lagi-lagi saya bilang itu udah masuk ke arena hukum. Karena BAP itu yang baca, kalau nggak salah, kalau saya koreksi kalau saya salah, yang baca adalah keluarga pada saat tahun 2016. Tapi kelihatannya keluarga tidak punya kopinya atau apa. Dan kita tidak menyangkut ke BAP karena lagi saya bilang itu udah hukum ya. Artinya gitu. Pembuatan film ini hanya berdasarkan fakta-fakta dari pihak keluarga saja yang menceritakan kejadian di tahun 2016. Di 2016, media-media di tahun 2016 dan yang saya bilang tadi yang video kesurupan itu gitu.